Halo guys, kembali lagi dengan aku, Feni, di channel YouTube Belajar Bersama Feni. Karena dari kalian banyak banget yang minta lanjut ke part 2, Kak lanjut part 2. Oke, ini aku bakal lanjutin part 2 yang buat wedding planner. Buat kalian yang belum nonton part satunya, kalian tonton di video aku sebelumnya ya. Tonton part 1 dulu, baru tonton ini part 2-nya. Nah, buat teman-teman yang gak mau ribet, pengen udah jadi gitu ya, udah aku sediain filenya di deskripsi box. Tata caranya juga udah aku bikin di video YouTube aku. Di sana teman-teman bisa lihat gimana cara ngisinya. Dan juga buat yang mau promo gitu ya, kode voucher, ini aku kasih kodenya yaitu subscribe dulu. Ini berlaku hanya di bulan Juli ya. Jadi mumpung masih belum berakhir bulan Juli, teman-teman langsung check out sekarang. Sebelum kita mulai, aku mau ngucapin terima kasih banyak dulu buat para subscriber aku dan buat semua orang yang udah nonton, udah like, udah komen dan share video aku. Aku mau ngucapin terima kasih banyak, terutama buat orang-orang yang udah komentar positif di setiap konten aku. Walaupun itu hanya sebatas kalimat, tapi itu bisa bikin aku semangat dan bisa bikin aku bangkit lagi. Karena setelah lulus selama 2 tahun belakangan ini sampai sekarang aku belum dapat kerja dan banyak banget pikiran-pikiran negatif aku. Kayak aku merasa sebenarnya aku tuh berguna gak sih gitu kan. Terus kayak aku merasa aku kurang dihargai. Terus aku merasa kayak aku gak bisa apa-apa dan pikiran-pikiran negatif lainnya. Tapi setelah aku lihat komentar-komentar kalian yang nyemangatin aku gitu kan, yang bilang say thank you gitu, terima kasih kak, mau minta lanjut dan minta hal-hal lainnya gitu kan, itu bikin aku kayak oh ternyata aku berguna juga gitu kan, ternyata aku dihargai dan ternyata aku bisa gitu memberikan hal-hal yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih banyak ya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi. Ini dia tutorial membuat wedding planner di Google Spreadsheet part 2. Karena kemarin kita udah bahas timeline dan list, sekarang kita bahas 2 materi lagi ya. Kita bahas bagian rundown dan juga vendors. Kita yang pertama bakal bahas yang rundown dulu, karena ini yang mudahnya, nanti vendors yang masukin rumusnya itu yang bagian belakangan. Oke, pertama teman-teman buat sheet baru di sini kita tulis rundown. Lanjutin yang kemarin ya filenya, jangan sampai lupa kemarin simpan di mana. Lanjutin, oke. Nah, lalu ini kita blok 4 kolom, lalu kita perkecil. Kita isi mulai dari kolom E2 ya. Nah, di sini kita blok juga dari E2, 2 sama 3 gitu kan, di blok sampai kolom H. Jadi E baris kedua dan 3 di blok sampai kolom H, dari E sampai kolom H, kemudian di merge and cell, terus dirapihin di rata tengah dan diperbesar hurufnya. Ini kemudian biar rapi juga kita kasih tabel. Nah, lalu di sini kita catat ada apa aja gitu kan. Ada nomor, waktu, kegiatan, dan juga keterangan. Ini tinggal dirapihin aja, tata tengah dan sebagainya. Terus nanti di nomornya ini kita kasih rumus ya, pakai rumus sequence. Masih ingat kan kalau misalkan mau nomorin angka gitu ya, mau ngasih nomor angka gitu berapapun itu, kita pakai rumus sequence. Nanti aku catat deh nih rumus yang besar di sini ya. Nah, kalau misalkan teman-teman kayak aku nih error gitu kan, ini karena aku pakai settingan bahasa Indonesia, tapi aku malah pakai koma di sini, jadi nggak bisa ya. Harusnya pakai titik koma bukan koma. Nah, baru jadi seperti ini. Aku mau ngasih nomor sampai 25. Ini contoh aja ya. Teman-teman mau ngasih nomor sampai berapapun juga bisa. Tinggal diganti aja angkanya. Dan jangan lupa dirapihin rata tengah. Oke, biar kelihatannya tuh lebih cantik. Nah, ini kita mau kasih tabel, kita blok semuanya dari kolom E sampai H gitu ya, sampai baris ke berapa tuh, sampai nomor 25. Kemudian kita kasih tabel. Lalu kita warnanya sama yang kayak kemarin ya. Kemarin warna apa nih, kita lihat dulu, kita nyontek dulu warnanya. Oke, ini warna apa nih, kita ambil dulu sampelnya, kita lihat ya, kayak ini kode warnanya tuh warna berapa. Terus udah gitu biar sama, kita masukin juga di sini biar nggak beda gitu ya warnanya. Terus kita ganti juga warna si hurufnya jadi warna putih. Oke, sampai sini udah pada bisa kan ya? Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya, bagian vendors. Di sini kita
tambahin sheet baru lagi, klik tanda plus yang paling bawah di pojok kiri, yaitu kiri kan ya. Terus kita namain ganti jadi vendors. Oke, sama seperti sebelumnya, kita kosongin 4 kolom di awal. Kolom A, B, C, D ini diperkecil ya, untuk nanti kita isi untuk sidebar. Kita mulainya dari kolom E5 atau sel E5. Nah, kita blok ya dari kolom E5 dan 6 sampai H. Ini kita blok, kita merge and cell, lalu kita namain summary. Terus di bawahnya kita tulis vendors, kemudian name, kemudian satu lagi kita isi dengan amount, ini jumlahnya gitu ya. Seperti biasa kita rapihin rata tengah, lalu kita scroll ke bawah. Ini dimulai dari kolom E28 ya, E28 sampai E29 sampai huruf O ya, dari E sampai O ini kita merge and cell di blok, terus kemudian merge and cell kita tulis di sini. Misalkan yang pertama ada wedding organizer. Lalu di bagian bawahnya kita tulis juga ada final choice, kemudian name, lokasi, kontak, terus email address, package, amount, dan juga notes. Tapi ini aku ada kesalahan nulis 2 kali. Kita ini ya, kita hapus dan juga kita copy paste, kita cut, kemudian kita paste. Lalu ini di bagian notes, ini kan ada beberapa kolom gitu kan ke samping. Nah, ini kita blok semuanya, 4 kolom ini kita satuin jadi merge and cell. Jadi biar nanti notes itu kalau ada tulisan agak panjangan dikit gitu ya, biar enak nyatetnya. Terus kita rapihin rata tengah. Nah, setelah itu kita bakal isi yang final choice dengan checkbox. Ini kita blok dulu. Aku bloknya sekitar 7 baris. Kalian mau lebih juga nggak masalah. Terus klik insert, lalu klik checkbox. Nah, nanti jadinya bakal kayak gini. Terus ini kita rapihin ya, kita kasih tabel biar kelihatannya tuh lebih cantik ya. Dan yang bawahnya ini semuanya pokoknya dalam satu yang wedding organizer ini kita tabelin semuanya. Tapi tabelnya nggak yang semua garis itu loh, kayak cuma bagian luarnya dan tengah-tengahnya, biar nggak kelihatan rame banget. Nah, karena ini kita mau bikin banyak gitu ya, beberapa, jadi kita blok dulu, kita copy, kemudian kita paste di bawahnya, kita sisakan atau loncat 1 baris. Nanti setiap judulnya ini bisa kita ganti ya. Dan ini kita warnain dulu. Ini setiap judulnya kan tadi yang pertama ada wedding organizer. Nanti yang kedua misalkan ganti teman-teman mau apa? Mau MUA atau mau wedding attire atau mau fotografer atau apa gitu ya. Ini bebas, teman-teman tinggal catat aja. Jadi ini kita blok lagi, kita copy, kemudian kita paste. Ini sebanyak yang teman-teman butuhkan gitu ya. Ini aku contohinnya kasih contoh 6 aja, karena kalau banyak-banyak aku capek ya say. Nah, kalau udah kita balik lagi scroll ke atas yang bagian summary, ini kita bakalan isi. Oke, ini sepertinya aku salah penempatan gitu ya, vendorsnya di sini name dan amount ini kita geser ke samping gitu ya. Vendorsnya mau dijadiin 2, di merge and cell jadiin 2 kolom gitu. Nah, jadinya kayak gini ya. Dan habis ini kita rapihin, kita bikin tabel. Nah, ini nanti bakal kita isi, tapi isinya tuh kayak udah otomatis gitu loh. Jadi apapun yang ditulis di bagian bawah tadi, yang tabel-tabel yang di bawah tadi tuh loh, yang E28 di situ, yang ada wedding organizer, venue, MUA dan sebagainya, itu tuh udah otomatis guys yang di atas. Ini tinggal kita klik aja di sini tulis sama dengan. Terus kita klik tadi yang bagian tabel yang bagian ada namanya wedding organizer, catering dan sebagainya, itu sesuaiin aja ke setiap vendors yang ada di bagian summary yang di bagian atas. Oke, ini bagian name dan amount ini kita agak lebarin sedikit. Dan di sini kita bakalan sama kayak tadi ya. Jadi nanti nama yang di checklist di bagian bawah gitu ya, dicentang, itu namanya akan muncul di bagian summary yang bagian atas. Rumusnya kayak gimana? Kita pakai rumus if. Nanti aku cantumin di sini ya. Nah, rumusnya itu sama dengan if buka kurung E31 sama dengan true,
titik koma F31. Maksudnya apa? Jadi gini cara bacanya ya. Jika E31 ini true, artinya jika E31 ini dicentang gitu ya, benar, maka yang akan muncul adalah F31, kolom yang nama di F31 ini, kayak gitu ya. Dan ini tambahin lagi rumusnya. If buka kurung E32 sama dengan true, titik 2, F32 gitu dan seterusnya ya. Ini kan aku dimulainya dari E31 sampai E37 gitu ya. Jadi itunya sesuaikan E dan F-nya gitu ya. 31 sampai 37-nya itu disesuaikan. Kalau misalkan teman-teman lebih dari 7 baris gitu kan, ini kan aku cuma 7 baris kan ya. Kalau misalkan teman-teman ada 10 baris, berarti teman-teman sesuaikan juga rumusnya. Berarti panjang banget tuh rumusnya ya. Nah, kalau udah kita harus cross check rumus yang kita buat ini bener atau enggak. Caranya gimana? Caranya kita coba. Misalkan kita di sini tulis nama ya, nama Feni misalkan. Terus yang bawahnya apa kayak belajar misalkan ya. Nah, terus kita centang nih salah satu dari dua nama ini. Muncul nggak di bagian summary? Kalau muncul, berarti itu tandanya benar. Kita coba dua-duanya, berarti muncul. Berarti rumus yang kita pakai tadi udah benar. Kalau teman-teman coba, tapi nggak muncul di bagian summary, teman-teman ulang lagi ke awal, pasti ada yang salah. Oke, selanjutnya kita bakal isi rumus yang buat amount. Tadi kan nama ya, sekarang tuh yang amount gitu. Jadi ketika kita centang final choice-nya, amount-nya ini muncul di bagian summary. Kita tinggal copy paste aja rumusnya dari yang name tadi ke bagian si amount. Tapi diganti. Tadi kan F ya, kolom F. Sedangkan di amount ini adalah kolom K. Jadi untuk amount ini dia masuknya ke dalam kolom K. Jadi nanti tinggal diubah aja huruf F tadi diganti dengan huruf K ya. Kalau misalnya teman-teman gak mau ketik ulang. Nah, setiap teman-teman udah coba rumus, jangan lupa cross check rumus itu benar atau enggak. Ini kita coba, misal namanya kita tulis di sini Feni. Terus amount-nya misalkan wedding organizer ini yang punya Feni itu harganya 25 juta misalkan. Kita catat di sini 25 juta. Terus kita centang nih final choice-nya muncul atau enggak. Nah, ternyata di bagian nama dia muncul, tapi di bagian amount dia nggak muncul. Berarti itu tandanya aku tadi salah masukin rumus. Salahnya di mana? Nih kita cross check ya. Kita lihat ternyata tadi kan pas aku mindahin rumus kan dari si name ke amount gitu kan, ditarik di drag, itu dia ikut pindah juga. Yang awalnya si final choice-nya itu kan di kolom E gitu kan. Nah, itu aku berubah jadi kolom F. Makanya kenapa rumusnya dia nggak berfungsi. Kita ganti lagi yang ada tulisan huruf F-nya, kita ganti ke E gitu ya, paham? Pokoknya ini tuh benar-benar harus teliti. Teman-teman jangan sampai ada kesalahan satupun, harus benar-benar teliti. Karena kalau misalkan salah satu aja, ya nggak berfungsi gitu rumusnya, salah. Ini benar-benar harus fokus dan teliti. Oke, ini udah bener ya, dia udah muncul ketika aku centang. Nah, untuk yang selanjutnya, ini di bagian yang kedua, venue. Sama caranya, menggunakan rumus yang sama juga, teman-teman bisa copy paste, cuma bedanya itu di bagian baris dan kolomnya disesuaikan. Jadi, dia nanti mulainya dari baris keberapa sampai kolom keberapa gitu, disamain, disesuaikan gitu ya. Intinya kayak gitu. Yang amount pun sama, semuanya kayak gitu. Udah paham kan ya? Ini aku cepetin aja, oke? Aku juga di sini nggak akan ngulangin rumus yang sama gitu kan. Karena apa? Karena capek aku nyontohinnya. Ini rumusnya panjang banget. Jadi aku tinggal kopas dari yang udah jadi. Nah, buat teman-teman yang mager juga gitu ya, kayak aduh ini rumusnya panjang banget sih, pengen cepet jadi. Nah, teman-teman langsung aja tuh pakai file yang udah aku sediain, yang udah jadi. Karena apa? Karena ini tuh bikinnya ribet, susah dan lama. Aku aja bikin file ini ya
wedding planner ini tuh selama 3 bulan, sama mikirnya, nyari rumusnya dan lain-lainnya. Itu tuh bener-bener kayak oh my god, secapek itu aku ngerjain tuh lelah banget gitu. Apalagi ini aku harus mentutorialkan kembali kepada kalian. Tapi nggak apa-apa, biar teman-teman tuh tahu gimana cara buatnya dan teman-teman tuh bisa gitu cara buatnya dan tahu juga ini buatnya nggak gampang se-effort itu gitu buatnya ya. Nah, selain itu, aku juga bisa koreksi dari file yang udah jadi. Takutnya ada kesalahan yang aku buat dan ternyata, ya aku menemukan kesalahan itu. Maklum ya, karena kan kita manusia, pasti nggak lepas dari kesalahan dan juga dosa gitu kan. Nah, ini aku sempat ada menemukan kesalahan di bagian fotografer dan videografer. Ini kayaknya pas aku drag, aku lupa ganti si yang tadi, yang kolom E-nya ini nggak sesuai kolom dan barisnya, cuma salah di bagian itunya aja dan udah aku benerin. Jadi aku mau minta maaf buat teman-teman yang udah beli kalau misalkan yang kemarin itu videografer dan fotografernya itu kurang berfungsi gitu ya, nggak semuanya berfungsi, tapi ini udah aku benerin. Jadi buat yang udah beli nanti tinggal masuk lagi ke filenya, itu nanti tinggal make a copy ulang gitu atau salin filenya ulang. Itu udah otomatis karena udah aku benerin ya. Jadi nggak perlu khawatir dan nggak perlu beli lagi karena itu udah otomatis. Jadi kalau misalkan aku ada perbaikan atau aku ada pembaruan atau aku ada file-file yang ditambahkan, biasanya aku suka kayak upgrade gitu ya. Apa nih yang mau aku tambahin di file produk digital aku? Nanti aku masukin, cantumin. Jadi itu tuh nanti bakal datanya tuh selalu update, insya Allah. Jadi nggak usah khawatir. Dia bakal datanya tuh dia akan mengikuti gitu ya. Kalau misalkan aku ubah itu otomatis semua yang dikirim ke kalian juga akan otomatis keubah gitu, asalkan kalian tinggal make a copy ulang gitu, salin ulang. Oke gitu ya, paham ya. Dan ini kita atur yang bagian amount-nya, jadi angkanya tuh biar ada rupiahnya gitu ya, kita ubah ke data. Nah, terus kita ke number, nanti ganti jadi yang currency rounded. Nah, nanti bakal ada RP-nya gitu, rupiahnya. Jadi kelihatannya tuh enak gitu ya, nggak kayak tadi harus ngitung nolnya ada berapa. Capek. Kalau ini kayak oh iya 25 juta, misalkan 30 juta, enak. Dan kita juga ubah nih yang kolom K, karena kan kolom K semuanya amount. Kita ubah juga nih semuanya ke tadi ke rupiahin semua gitu. Nah, lalu kita atur, tinggal atur ininya, warnanya gitu, ubah warnanya, sesuaikan. Dan ini warnanya bebas ya, nggak harus sama kayak aku. Teman-teman misalkan mau warna pink, mau warna orange, mau warna kuning, itu bebas, sesuka hati teman-teman. Nah, nanti ini sisanya gitu tinggal dirapihin. Ini kan yang notes, ini aku belum di merge and cell gitu kan. Nah, tinggal di merge and cell, terus kemudian di kopas ke bawah kayak gini ya. Tadi aku lupa di awal, harusnya di awal ini, tapi pas ingat pas terakhir, nggak apa-apa ya. Jadi kita ubah satu-satu deh. It's okay, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Oke, mungkin cukup sekian video dari aku. Jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya. Kalau nggak di-subscribe aku ngambek nih. Udah capek-capek nih, aku udah effort ya teman-teman. Nggak bercanda. Pokoknya teman-teman harus subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya ya. Kalau mau lanjut part 3, pokoknya videonya ini harus ramai dulu, baru nanti aku lanjut part 3 kalau teman-teman mau. Dan juga kalau misalnya teman-teman ada yang mau request yang lain, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih. Dan kalau misalnya teman-teman nih mau kasih aku super thanks atau dan lainnya juga boleh. Aku juga mau bilang terima kasih buat teman-teman yang udah check out produk aku, produk apapun itu. Aku mau bilang makasih banyak. Aku doain semoga rezeki teman-teman itu lancar dan dimudahkan segala urusannya. Dan semoga ilmu yang aku berikan ini berkah dan bermanfaat. Terima kasih. See you next video. Bye.